Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-20. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengendaki kami saling menaruh cinta kasih. Semoga hati kami terbuka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kami, dan perkenankanlah kami membantu mereka dengan rela dan tulus hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang di antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus hendak dicobai oleh orang-orang Farisi melalui pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus menjawab dengan begitu luar biasa. Penjelasan dari Tuhan Yesus ataupun jawaban dari Tuhan Yesus mengarahkan kita, ciptaan Allah ini, untuk menyadari betapa kita tercipta karena kasih Sang Pencipta, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita menuju kepada yang sejati, yang utama, yakni kembali kepada Sang Pencipta. Maka hendaknya kita menerima cinta kasih Sang Pencipta dan akhirnya juga kembali mengasihi Sang Pencipta dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan juga setelahnya kita pun akhirnya dituntun untuk mengasihi semua ciptaan Sang Pencipta, terutama ciptaan yang paling dikasihinya, yakni manusia. Dalam kedua hukum inilah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita, orang-orang yang percaya pada Kristus, telah ditunjukkan jalan menuju kepada keselamatan, kepada kebenaran sejati, kepada asal muasal kita dan tujuan akhir kita, yakni Sang Pencipta. Dan jalan untuk itu marilah kita menyerahkan seluruh perjalanan kita untuk mengasihi Sang Pencipta dengan melaksanakan sabda-sabdanya, dan juga akhirnya kita tergerak pula sebagaimana Sang Pencipta mengasihi ciptaannya. Kita pun dituntun untuk mengasihi ciptaan Sang Pencipta dengan seluruh diri kita, seperti kita mencintai atau mengasihi diri kita sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, semoga diri kita, perjalanan hidup kita dalam menuju kepada Sang Pencipta senantiasa dituntun untuk menjalankannya dengan mengasihi Sang Pencipta seluruh hidup kita, mengasihi sesama kita, alam semesta ini juga sebagaimana Sang Pencipta Tuhan sendiri mengasihi ciptaannya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menaati hukum pertama dan utama, hukum yang kedua yang menjadi pusat dari segala hukum, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.